Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi sisa pembahasan tentang isim tafdil. Sisa 4 bait insyaallah. Setelah itu kita akan masuk di pembahasan tawabi. Qala Ibnu Malik rahimahullah, wa in takun bitilwi min mustafhiman falahuma kun abadan muqaddimah kamithli mimman anta khairun walada ikhbarini taqdimu nazron waroda. Ini Masya Allah pembahasan yang disebutkan tentang masalah dari isim tafdil. Kita tidak dapatkan pembahasan ini di Lambut Thorob sebelumnya, dan ini sudah terkait lagi dengan susunan takdim dan takhirnya. Kata beliau rahimahullah di bait 502, wa in takun bitilwi min mustafhima, yaitu wa in takun mustafhiman bitilwi min. Apabila maksudnya adalah mustafhiman, menanyakan tentang lafaz yang jatuh setelah min, tilwi min maksudnya waku abad, selalu itu. Apabila tujuannya adalah menanyakan istifham tentang lafaz yang terletak setelah min, maka boleh bagi kedua, maka untuk keduanya harus dikedepankan selama-lamanya. Untuk keduanya harus dikedepankan selama-lamanya, yaitu min dan kata tanyanya itu harus dikedepankan selama-lamanya. Kamithil seperti contoh, itu di bait 503 itu contohnya. Ya, mimman anta khairun, mimman anta khairun. Ya, mimman anta khairun. Kata khairun ini apa? Isim tafdil. Jadi dikedepankan itu huruf jarnya. Minnya dengan yang seharusnya kan tadinya kan begini kan. Zaidun afdal min Amr. Paham kan? Minnya di mana? Diakhirkan sama isim yang mufaddalnya. Tapi kalau ada isim istifhamnya, maka dikedepankan. Iya. Walada ikhbar. Sementara kalau bentuknya ikhbar, khobar berarti selain istifham. Kan istifham kan tolabi, insya'i. Selain insya'i tolabi, selain istifham itu ikhbar, at-taqdim nazron waroda. Takdim ada tapi nazron jarang. Sedikit. Jadi yang sering dikedepankan itu kalau berupa apa? Isim istifham. Kalau bukan maka enggak. Kata beliau rahimahullah, taqaddama anna af'al at-tafdil idza kana mujarradan, telah lewat bahwasanya isim tafdil apabila dia mujarradan, ya, kosong dari al, kosong dari idhofah, ji ba'dahu bimin, jarotan, datangkan setelahnya dengan min yang menjer, lil mufaddal, untuk yang diutamakan setelahnya, alai atasnya. Nah, contoh Zaidun afdal min Amr, kan begitu asalnya. Wa min wa majruruha, min dan yang diajar, ma'ahu bersamanya, bimanzilatil mudhaf ilai minal mudhaf, sama dengan kedudukan mudhaf nilai dari mudhaf. Namanya mudhaf nilai biasa enggak dikedepankan daripada mudhaf? Kan tidak. Itu kedudukannya. Kenapa itu selalu min di akhir? Karena dia bagaikan mudhaf ilai terhadap apa? Mudhaf. Ini rahasianya, Masya Allah. Iya. Fala yajuzu taqdimuhuma, maka tidak boleh dikedepankan keduanya alai atasnya. Kama la yajuzu taqdimul mudhaf ilaihi alal mudhaf, sebagaimana ya mudhaf ilaih tidak boleh dikedepankan terhadap mudhafnya, illa idza kana al majrur biha isim istifham, itu tadi, kecuali yang dijar dengannya adalah isim istifham au mudhaf ila ismi istifham, ini tambahannya. Kecuali yang ya setelahnya itu adalah dijar adalah mudhaf, adalah isim istifham atau mudhaf kepada isim istifham.
Fa innahu yajibu hina idin taqdimu min wa majruruha. Sesungguhnya wajib ketika itu taqdimu min wa majruriha, min dan majrurnya. Disebabkan karena isim istifham itu laha sadru al-kalam. Nah mimman anta khair, min ayyihim anta afdal. Lihat. Wa min gulami ayyihim. Jadi dia gulam. Dikedepankan juga dengan mimnya karena mudhof nilainya adalah apa? Istifham. Iya, anta afdal. Wa qad warada taqdimu syududan fi ghairil istifham. Telah datang dia dikedepankan pada selain istifham. Wa ilahi asyara biqaulihi walade ikbarin taqdimun nazron warada. Ikbar maksud jumlah khabariyah karena istifham adalah jumlah apa? Tolabiyah. Wa min dalika qauluhu, di antara hal itu adalah ucapannya penyair, faqalat lana ahlan wa sahlan wa zawwadat janan nahlu bal zawwadat minhu atyabu. Mana dia? Minhu atyabu. Minhunya di mana? Di depan. Apakah itu isim istifham? Bukan. Hu kan domir. Bukan juga diidofakan pada isim tapi dia dikedepankan. Wa takdir bal zawwadat atyabu minhu. Asalnya di belakang. Wa qawlu di rumah yasifu nisbatan bisiman wal kasal. Dan perkataan di rumah dia mensifati perempuan dengan gemuk dan malas. Dia bilang wala aiba fiha ghairu an nasari'aha hutufun wala syai'a minhunna aktsal. Mana dia? Minhun aktsal. Dikedepankan apa? Jar majrurnya. Minnya atas apa? Isim tabdil. At-takdir wa an la syai'a aktsalu minhunna. Jadi asalnya begitu tapi jar majrurnya di ke depan. Iya. Ini selesai masalah yang ini. Artinya pada dasarnya dia tidak boleh dikedepankan. Kan? Karena memang antum di buku sebelumnya mungkin pernah dapat juga bahwa makmulnya isim tabdil itu tidak boleh di depan. Beda kalau makmulnya isim fa'il. Boleh di depan. Antum kan boleh katakan Zaidun ta'amahu akilun. Zaidun ta'amahu akilun. Kan boleh. Tapi kalau isim tabdil tidak boleh. Sifat musyabbah saja tidak boleh. Kan antum sudah lewat sebelumnya. Sifat musyabbah saja tidak boleh makmulnya mendahului apa? Amil. Karena cabang dari cabang. Apalagi isim tabdil. Apalagi apa isim tabdil. Tidak boleh. Kemudian berikutnya. Yang berikutnya ini masalah yang biasa kita ambil. Isim tabdil itu kan tidak pernah merupakan dohir. Kecuali antum ingat kembali sebelumnya di mutamimah ada, di qoturnada ada. Kecuali dalam masalah tulkuhul. Kecuali dalam masalah itu alkohol. Cuman ada ilmu di sini. Bukan hanya dalam masalah tulkuhul. Dua masalah. Ini yang terakhir. Dua bait terakhir. Kata beliau. Warab'uhu dhahiru nadrun wa mata aqaba fi'lan fakathirun sabata. Kalantaro fin nasi min rafiqi aula bihil fadlu min sodiki. Ini bentuk seperti masalah alkohol. Kata beliau, merupanya dohir itu nazrun. Paham kan? Jarang dia merupa dohir. Jarang dia merupa dohir. Iya. Wa mata aqaba fi'lan. Kapan dia bisa menggantikan fi'il? Pakathiron sabata. Maka itu kebanyakannya ada. Masya Allah. Antum dapat ilmu baru di sini. Ada yang gini. Kapan ini isim tabdil tidak bisa menggantikan fi'il tempatnya, maka jarang dia merupakan dohir. Tapi kapan dia menggantikan kedudukan fi'il, maka sering merupakan dohir. Paham kan ini? Sebelumnya kita hanya tahu saja. Tidak pernah dia merupakan dohir kecuali dalam masalah tulu apa? Kuhun. Itu kalau dia tidak bisa menggantikan fi'il. Paham kan ini? Tapi kalau dia bisa menggantikan fi'il,
sering. Karena ucapan beliau itu kan wa mata bahkan dari awal warofuhu dhahirun nazlun, dia merupa dhahir itu jarang, wa mata aqaba fi'lan fakatsirun sabata. Kapan dia bisa menggantikan fi'il, maka itu banyak dan sering. Sering dan tetap ada. Jelas ucapan penulis ini? Itu kata beliau. Kalan taro fin nasi min rafiqin aula bihil fadlu minas sodiki. Mana dia? Aula. Yang dia rupa siapa? Al-fadlu. Antum coba perhatikan ini bukan masalah baru, ini masalah lama. Kan dipersyaratkan harus apa? Diawali oleh penafian. Sebelum penafian dia adalah apa? Ada isim jins yang dia sebagai sifat untuk isim jins tersebut, dan setelahnya lebih diutamakan dari dua sisi. Di mas'alatul kuhul biasanya sebelumnya, cuma di sini lebih umum. Kata beliau rahimahullah, kata Ibnu Aqil, la yaklu af'al at-tafdil min ayyasluha li wuqu'i fi'ilin bi ma'nahu mawqi'ahu aw la. Ini yang perlu untuk ketahui. Namanya isim tafdil itu tidak pernah lepas dari dua keadaan. Pertama, ayyasluhu li wuqu'i fi'il bi ma'na mawqi'ahu. Pertama, fi'il bisa menggantikan tempatnya dengan maknanya, aw la atau tidak. Fa illam yasluh li wuqu'i fi'ilin bi ma'nahu mawqi'ahu lam yarfa' dhahiran. Perhatikan. Kalau tidak cocok untuk fi'il menggantikan tempatnya, paham kan? Yang semakna dengannya, maka dia tidak merupa dhahir. Dia hanya merupa apa? Dhamir. Ya. Wa inna ma yarfa'u dhamiran mustatir. Tiada lain dia hanya merupa dhamir mustatir. Nah, contoh. Zaidun afdal min amrin. Tapi afdal dhamir mustatir. A'id ala Zaid. Ini mudah. Fala taqul, enggak boleh antum bilang marartu bi rajulin afdal minhu abu. Kenapa enggak boleh ini? Kan dia merupa siapa ini? Siapa yang dia merupa ini? Abu. Zahir, enggak bisa. Fatar pau abu bi afdal. Kamu merupa abu dengan afdal. Enggak boleh. Illa fi lugatin dhaifah hakah Sibawai. Kecuali dalam lugo yang lemah dihikayatkan oleh Imam As-Sibawai. Dipahami kan? Itu disebutkan. Kalau tidak bisa karena kata afdal tidak bisa tidak ada fi'il yang digantikan di situ. Yang semakna dengan iya, fa in salaha li wuqu'i fi'ilin bi makna mauqi'ah. Kalau bisa fi'il menduduki tempatnya yang semakna dengannya, sahha ayyar fa dhahiran qiyasan mutarida. Maka bisa merupa dhahir itu qiyas. Jadi kalau yang pertama tadi itu yang dibilang simai di mas'alatul kuhul, kan sama ini mas'alatul kuhul. Simai. Kalau yang ini dia bisa merupa dhahir maka boleh qiyas. Wa dzalika fi kulli mawdi'in waqa'a fihi af'al ba'da nafin aw shibhi. Ini dia. Ya, seakan-akan dulu di mas'alatul kuhul dia tidak boleh, dan itu yang diarahkan di buku dasar yang tadi. Itu yang diarahkan di buku dasar yang tadi. Karena mereka rata-rata bilang itu masalah apa? Simai. Kalau di buku dasar. Di sini boleh bilang dibolehkan kalau af'al tabdil itu ciri-cirinya terletak setelah penafian atau sibun nafi. Apa sibun nafi? Nahi atau apa? Istifham. Wa kana marfu'uhu ajnabiyan. Dan ada yang dia rofa adalah seperti ajnabi. Seperti ajnabi. Mufaddolan, tahu ajnabi ya? Tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Mufaddolan ala nafsihi bi'itibarain. Yang lebih diutamakan atas dirinya dilihat dari dua sisi. Nah, contoh. Ma ra'aitu rajulan ahsan fi ainihil kuhlu minu fi aini Zaidin. Ini yang kita dapat selama ini kiasi. Dipahamkan? Masalah kuhlu kan di kitab-kitab sebelumnya dibilang apa? Kias, simai. Didengar dari orang Arab. Bahkan di kitab sebelumnya kita langsung dapat illa fi mas'alatil kuhul. Tidak pernah dia merupa dhahir kecuali dalam masalah apa?
alkohol. Ternyata kalau masalah alkohol malah kiasi. Kenapa bisa kiasi? Terpenuhi syaratnya. Ya, diawali oleh penapian, terus atau yang menyerupainya, terus nanti ajnabi. Yang lain, tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Lihat, ma ra'aitu rajulan, diawali oleh ma. Ahsan fi ainihil kuhlu, minhu fi aini Zaid. Ini contoh dari buku dasar. Yang kita tahu selama ini, dia kecuali dalam mas'alatul kuhul. Lihat urainya penulis Ibn Aqil. Fal kuhlu marfu bi ahsan. Itu al kuhlu marfu dengan kata ahsan, fa'il. Kenapa bisa boleh dia di situ? Li sihhati wuquli fi'li bi ma'nahu mauqi'ah. Karena fi'il yang semakna dengannya bisa menggantikan tempatnya. Nah, ma ra'aitu rajulan. Lihat, ma ra'aitu rajulan yahsunu fi ainihil kuhlu ka Zaidin. Jadi begitu itu artinya tadi. Saya tidak pernah melihat orang yang bagus dalam matanya kuhul seperti Zaid. Seperti apa? Zaid. Kenapa kita katakan ini kiasi, bukan simai? Masalahnya juga ada hadis dari Nabi SAW. Ka wa mitluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Semisalnya adalah sabda Nabi SAW. Ma min ayyamin ahabbu ilallahi fiha as-sawmu. Sebagai apa as-sawmu? Kalau antum ditanya Eropnya, sebagai apa as-sawmu? Fa'il. Fa'ilnya siapa? Ahab. Kan begitu. Masalahnya ahab isim tabdil. Yang kita tahu isim tabdil kalau di buku dasar, dia hanya merupakan dohir di mana? Di masalah tulkuhul kan begitu. Di mutamima itu yang dibilang, di kotun nada juga itu yang dibilang. Paham kan? Ternyata itu yang dimaksud dengan di situ itu bentuk pertama tadi. Kalau fiil tidak bisa menggantikan tempatnya. Kalau fiil tidak bisa menggantikan tempatnya. Kalau ini kan ahab bisa dikatakan yuhib. Bisa ma min ayyamin yuhibbu ilallahi fiha sawmu minhu fi asri Dzulhijjah. Antum bisa paham ini? Jelas ya? Ini masalahnya. Kenapa? Karena kata ahabba bisa digantikan oleh siapa? Yuhibbu. Sekarang, apa bedanya dengan afdol tadi yang pertama? Coba antum perhatikan itu yang tidak boleh tadi. Maratu birojulin afdol minhu abu. Apa masalahnya? Kita kembali ke contoh yang tidak boleh. Yang sebelumnya tadi, sebelum fa'in solaha. Ada contoh tadi, marotu birojulin afdol minhu abu. Apa masalahnya? Pertama tidak ada penafian. Yang kedua, abu, ajnabi atau sababi? Untuk mengetahui ajnabi atau sababi, apakah ada alnya? Kalau ada alnya berarti sababi. Ya kan? Atau ada domirnya. Kalau ada domir berarti sababi, bukan ajnabi. Tak, untuk memahami itu antum kan pernah lihat di pembahasan sebelumnya kan yang apa tuh di mana kita bahas ajnabi atau sababi? Selain masalah na'at. Masalah yang sebelumnya yang di i'rab tamyiz. Yang sifatul musyabbah. Kan sifatul musyabbah dulu kan ja'a, misalnya untuk pada ja'a Zaidun hasanu al-wajh. Kalau pakai al kan dianggap apa? Sababi. Demikian pula wajhuhu pakai al sababi. Kalau dibilang wajhan tidak pakai al dianggap apa? Ajnan. Antum paham kan? Atau paling tidak ditakdirkan domirnya. Ini abu, ajnabi atau sababi? Sababi karena ada apanya? Hu. Jadi ada domirnya yang kembali kepada sebelumnya, kepada man'utnya. Kepada apa? Man'utnya. Ini kan sama dengan tadi. Di masalah sifat musyabbah kembali kepada man'utnya. Ada domirnya kembali kepada apa? Man'ut. Nah ini tidak boleh. Sudah tidak ada penafian. Terus dia sababi. Bukan apa? Ajnabi. Terus kita perhatikan itu. Ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihil kuhlu. Al-kuhlu. Apakah ada hubungannya dengan sebelumnya? Kan tidak ada kan? Dia bukan sifatnya rajulan. Dipaham kan? Tidak ada domir, tidak ada apa-apa.
Tidak ada juga disebutkan al-kuhul sebelumnya. Tidak ada sama sekali. Berarti sudah terpenuhi syaratnya. Kalau ini kiasi. Kalau ini apa? Kiasi. Yang mutorida. Yang mutorida. Ya, ini kata beliau. Wa qawlu syair ansyadahu Sibawai. Dan perkataan penyair yang disebutkan oleh Sibawai rahimahullah, maratu ala wadis sibai wala aro kawadis sibai hina yudlimu wadiya. Mana? Belum ada. Di bait yang pertama. Aqalla bihi rokbun atahu ta'iyatah aqwafa illa ma waqallahu sariya. Yang mana dia? Kata aqalla bihi rokbun. Kata beliau farokbun marfu'un bi aqal. Faqaul musannif rokbuhu dhahir nazra isyaratan ilal halatil ula. Selesai ya? Maka ucapan penulis dia merupakan dhahir jarang, itu isyarat kepada keadaan pertama. Apa keadaan pertama? La yasluhu mauqi'ahu al-fi'il. Kalau tempatnya tidak bisa digantikan oleh apa? Fi'il. Paham kan? Kemudian wa qawluhu wa mata aqaba fi'lan isyaru ilal halati tsani. Itu isyarat kepada keadaan yang kedua. Berarti dalam syair itu kan, coba kita tulis syairnya tak? Syair yang pertama apa? Bukan. Syairnya Ibnu Malik. Kan paling terakhir kan? Waruhu. Waruhu do. Bin. Apa? Nasr. Ini untuk yang mala yaslu agar al-fi'l mau ya. Itu maksudnya. Paham kan? Kemudian yang kedua apa? Sambungannya wa mata. Terus apa setelahnya kan wa mata? Aqaba. Wa mata aqaba fi'lan terus fi'lan fakasir. Ini fakasiron ini maksudnya berarti yang mana? Fakasiron ini yang ini. Ini yang berarti ini tambah dari mata itu ini ma yasru. Ya, artilu ya mau ya. Itu. Langsung antum tulis saja ini yang berarti ini keadaan pertama, ini keadaan yang kedua. Dah? Iya. Kapan fi'il bisa menggantikan tempatnya? Maka apa? Kapan fi'il bisa menggantikan tempatnya? Maka banyak. Tah? Dan syaratnya ada kan? Di awal oleh penafian atau yang menyerupainya, terus di ajnabi. Tinggal antum tambah itu. Selain itu berarti yang pertama tidak boleh dikiaskan. Yang pertama tidak boleh dikiaskan. Bahkan memang tidak merupakan apa? Dhahir. Iya. Itu perlu juga antum langsung coret begitu, yang maksudnya pas di bait syairnya itu keadaan pertama langsung keadaan kedua, karena memang Ibnu Aqil di belakang sekali baru katakan. Paham kan? Kalau anak ini anak langsung memang coret dulu, jadi begini, coret langsung di atas yang nomor 1. Ini keadaan pertama, ini keadaan yang kedua di matannya, Tentunya tinggal ditambah dengan syarat yang disebutkan di syarah. Kan ini membatalkan yang kita pelajari di sebelumnya di mutamimah. Karena di mutamimah itu tidak boleh merupakan dhahir kecuali mas'alatul kuhul, langsung begitu. Tapi wajar, itu kan untuk pelajaran dasar. Mutamimah kan masih pelajaran apa? Dasar, supaya kita tidak berpikir luas. Ternyata yang tidak merupakan dhahir itu hanya pada yang tidak terpenuhi syarat. Kalau terpenuhi syaratnya malah bisa merupakan dhahir, kias. Nah ini selesai.
Mungkin besok baru kita masuk di tawabi supaya disatukan setelahnya langsung. Karena sudah selesai untuk sementara ini, selesai sorobnya. Dilangkai lagi. Walaupun pembahasan juga berserikat, setelahnya tawabi. Itu insyaallah pembahasan terakhir untuk nahwu selain nanti munada. Selain nanti munada. Karena setelah tawabi itu nanti langsung munada. Munada itu nanti yang panjang ya, lumayan. Munada yang panjang. Alhamdulillah.